Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam, para alim ulama, para masyaikh, Bapak pengurus masjid, tokoh masyarakat, orang tua kami, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat, yang insya Allah kedatangan kita ke rumah Allah yang mulia ini hanya semata-mata mengharapkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi datangnya kebaikan untuk diri kita, keluarga kita dan umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara sekalian rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus selalu berusaha untuk menyempurnakan iman yakin kita. Iman yakin kita kepada Allah ini harus kita upayakan setiap saat. Hari-hari kita harus berusaha bagaimana iman yakin kita ini bertambah. Kita harus yakin atas kebesaran Allah. Kita harus yakin atas kekuasaan Allah. Kita harus yakin atas kekayaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu berkuasa atas segala sesuatu. Berkehendak atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah mutlak. Kemampuan Allah tidak bisa dibatalkan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kehendak Allah itulah yang akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keputusan Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan jadilah sesuatu itu. Ini keyakinan yang harus masuk ke dalam hati kita. Atas kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Supaya apa? Supaya kita ini mau berserah diri kepada Allah. Kalau kita ini sudah yakin atas kebesaran Allah, keagungan Allah, maka kita ini pasti akan minta tolong kepada Allah. Kita ini pasti akan berserah diri kepada Allah. Kita ini pasti akan merasa lemah dan bertadarruk kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu, kita yakin bahwa yang maha mampu adalah Allah. Yang maha besar adalah Allah. Yang bisa memberikan, menunaikan hajat kita adalah Allah. Yang mampu menolong kita, menyelesaikan masalah kita adalah Allah.
Ketika kita mengenal Allah, maka pasti kita akan bersandar kepada Allah, pasti akan mengemis kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah, karena yang mampu memberi kamu hanya Allah. Makhluk lemah, Allah yang mampu. Makhluk miskin, Allah yang kaya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya apa? Ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam segala aspek kehidupan kita harus kita minta tolong kepada Allah. Karena seluruh rangkaian kehidupan manusia itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali itu harus dalam rangkaian ibadah. Dan untuk menunaikan segala aktivitas kehidupan tersebut, kita mesti minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepada aku ya Allah untuk selalu mengingatmu ya Allah, mensyukuri nikmatmu ya Allah, mengerjakan kebaikan ibadah kepadamu ya Allah, minta tolong kepada Allah. Kapan itu terjadi? Ketika kita ini yakin atas kebesaran Allah. Namun hari ini banyak di antara kita yang di dalam hati kita tidak ada lagi kebesaran Allah. Yang ada kebesaran benda, yang ada kebesaran makhluk, yang ada kebesaran selain daripada Allah. Maka saat itu terjadi, orang tersebut tidak akan minta tolong kepada Allah, karena dia tidak yakin atas kebesaran Allah. Dia tidak percaya atas kemampuan Allah. Ini yang mengherankan. Ini yang dianggap aneh. Manusia merasa menjadi hamba Allah, tetapi di dalam hatinya tidak ada kebesaran Allah. Sehingga ketika terjadi masalah, dia minta tolong kepada makhluk. Ketika datang benturan, dia tawajuh kepada ciptaan-ciptaan Allah dan tidak ada Allah di dalam hatinya. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum datang masanya bagi orang-orang yang beriman untuk merendahkan diri mereka, tawajuh kepada Allah, konsentrasi kepada Allah, ta'alluq kepada Allah, buat hubungan yang bagus kepada Allah. Apa yang mereka tunggu-tunggu? Apa yang dinanti-nantikan oleh orang tersebut? Sehingga mereka tidak mengurus hatinya untuk membuat hubungan langsung dengan Allah. Hatinya masih dipenuhi dengan kebesaran makhluk, kebesaran benda, kebesaran selain Allah. Ketika seseorang hatinya dipenuhi dengan kebesaran Allah, insya Allah ketika sakaratil maut datang menjemput dia, pasti yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena di dalam hatinya penuh dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak di dalam ayat Al-Quran Allah bertanya kepada kita, afala tafakkarun? Afala tatadabbarun? Apakah kamu tidak berpikir wahai manusia? Apakah kamu tidak berenungkan dirimu wahai manusia? Kenapa tidak ada kebesaranku di dalam hatimu? Kenapa hatimu kosong daripada keagunganku?
sehingga kamu minta tolong kepada selain aku dan tidak minta tolong kepada aku. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji. Allah berjanji akan menolong kita. Ini pasti. Kenapa pasti? Karena ini janji Allah. Dan Allah tidak akan pernah menipu hambanya. Wa man asdaqu minallahi qila. Mana ada yang lebih jujur dibandingkan Allah? Tidak ada. Kenapa Allah jujur? Karena Allah tidak butuh dengan kita. Kenapa Allah jujur? Karena Allah maha segala-galanya. Tidak ada tujuan apapun. Tidak punya keinginan apapun atas diri kita. Maka janji Allah adalah pasti. Pasti dan pasti. Apa yang dijanjikan Allah pasti akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menolong kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan dirinya untuk menolong kita. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagiku untuk menolong orang-orang beriman. Kenapa kita tidak yakin atas pertolongan Allah? Sedangkan Allah telah berjanji pasti akan menolong kita. Pasti Allah akan datangkan pertolongan kepada kita. Allah yang dulu sama dengan Allah yang sekarang dan sama dengan Allah yang akan datang selama-lamanya. Allah yang dulu telah menolong hamba-hamba Allah sebelum kita, dan Allah juga akan menolong kita, dan Allah juga akan menolong orang-orang setelah kita. Karena janji Allah kepada hamba-hambanya dengan turunnya pertolongan itu bukan hanya untuk orang-orang terdahulu, tapi juga untuk kita dan untuk orang-orang setelah kita. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sungguh aku akan menolong utusan-utusanku, kata Allah, dan orang-orang yang beriman. Kadang-kadang kita kalau diceritakan di depan kita mengenai pertolongan Allah yang turun pada para nabi, para sahabat, maka kita akan mengatakan, oh itu kan nabi, pantas mendapatkan pertolongan Allah. Oh itu kan Rasul, utusan Allah, kekasih Allah, pantas mendapatkan pertolongan Allah. Saya kan orang biasa, bukan nabi, bukan Rasul. Maka di dalam ayat tersebut Allah tegaskan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sungguh aku akan menolong utusan-utusanku dan orang-orang yang beriman. Artinya yang akan mendapatkan pertolongan Allah bukan hanya para nabi, bukan hanya para rasul, tapi orang-orang yang ada iman di dalam hatinya, dia akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, yang namanya pertolongan Allah, yang namanya kemenangan untuk kita, yang namanya kekalahan musuh-musuh kita, itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan yang datang dari Allah dan kemenangan yang dekat. Allah sudah janjikan. Dan kita harus percaya dengan janji Allah. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun atas datangnya pertolongan Allah. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
Orang beriman selalu dekat dengan pertolongan Allah. Selalu berharap pertolongan Allah. Selalu ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan syarat-syarat datangnya pertolongan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Ketika syarat-syarat datangnya pertolongan Allah itu ada dalam kehidupan kita, maka pertolongan Allah itu pasti datang kepada kita. Karena itu adalah janji Allah. Apa syarat-syarat datangnya pertolongan Allah kepada kita? Di antaranya yang pertama, bagaimana hati kita ini betul-betul mantap, yakin kepada Allah. Tidak boleh ada sedikit keraguan atas kehebatan Allah, kebesaran Allah, kebersamaan Allah. Ketika hati kita ini tawajuh kepada Allah, ta'alluq kepada Allah, maka saat itu akan datang pertolongan Allah di depan kita. Contohnya, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dia dimusuhi oleh Raja Namrud yang sombong, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, Nabiullah Ibrahim berdakwah kepada Namrud, mengajak Namrud untuk menyembah Allah. Maka si Namrud tidak mau karena dia merasa dirinya Tuhan. Akhirnya diputuskan oleh si Namrud, dia akan membakar Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kayu bakarnya saja dikumpulkan dalam waktu yang cukup lama. Karena dia ingin mengadakan acara besar atas pembakaran Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga dia ingin api yang dikobarkan itu besar. Sehingga untuk melemparkan Nabiullah Ibrahim ke tengah-tengah kobaran api tidak bisa dilemparkan dengan tangan. Harus dilemparkan dengan alat. Maka saat itu setan memberikan bisikan kepada mereka supaya dibikin manjanik, ketepel raksasa. Karena besarnya api. Sehingga burung saja yang melewati atas api tersebut akan terbakar. Dibuat seperti itu. Maka dilemparkanlah Nabiullah Ibrahim di tengah-tengah kobaran api. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang terjadi kepada kekasihnya. Malaikat minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menolong kekasih Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan malaikat untuk datang menjumpai Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan malaikat mengatakan, mintalah sesuka kamu wahai Ibrahim, aku telah mendapatkan izin dari Allah untuk menolong kamu. Kalau kamu mau minta kepada aku supaya aku bunuh si Namrud saat ini, aku akan bunuh. Kalau kamu minta untuk didatangkan angin yang kencang supaya apinya mati, aku akan datangkan. Kalau kamu minta turun hujan yang lebat, aku akan turunkan. Apa yang kamu minta? Sebutkan wahai Ibrahim. Aku sudah dapat izin daripada Allah. Subhanallah. Apa jawaban Ibrahim alaihi salatu wassalam? Jawaban Ibrahim alaihi salatu wassalam pada saat itu kepada malaikat, afa minka fala faminallahi bala. Wahai malaikat, kalau tawaran ini datang dari kamu, kayaknya enggak usah. Aku hanya berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Allah yang akan menolong aku. Allah melihat di mana aku berada. Allah mendengar rintihanku kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolongku. Subhanallah, iman yang sangat kuat, keyakinan yang terhunjam di dalam hati Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Maka saat itu langsung datang pertolongan Allah. Tidak perlu dimatikan apinya, tidak perlu dimatikan Namrudnya, tidak perlu diturunkan hujan, tidak perlu ditiupkan angin, tapi langsung perintah Allah kepada makhluk Allah yang bernama api turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan menyelamatkan untuk kekasihku Ibrahim. Apinya masih berkobar, warnanya masih merah, tapi sifat membakar api sudah dicabut oleh Allah. Sifat membakar api sudah diganti oleh Allah menjadi sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Sehingga besi-besi yang mengikat Ibrahim hancur lebur dimakan oleh api. Tapi jasad Ibrahim alaihissalam sedikit pun tidak terkena kobaran api. Sifat panasnya api sudah diganti oleh Allah, sang pemilik segala-galanya. Kapan itu terjadi? Ketika hati Nabiullah Ibrahim tawajuh kepada Allah, yakin kepada Allah. Dan ini berlaku untuk kita semua, bukan hanya untuk Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran untuk pelajaran bagi kita semua. Bahwa ketika kamu, kata Allah, tawajuh kepada aku, konsentrasi kepada aku, minta dengan sungguh-sungguh kepada aku, sebagaimana yang aku janjikan, pertolongan aku akan datangkan kepada kamu. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dikejar-kejar oleh Fir'aun laknatullah alaih. Nabi Musa bersama rombongannya pada saat itu dikejar-kejar oleh Fir'aun laknatullah alaih. Di belakang tentara Fir'aun, di depan lautan. Maka rombongan Nabi Musa sudah ketar-ketir ketakutan. Mereka mengatakan, inna la mudrakun. Ya Musa, inna la mudrakun. Wahai Musa, celaka kita. Kita akan tertangkap, wahai Musa. Mau kemana kita? Di belakang tentara Fir'aun dengan pasukan yang luar biasa. Di depan lautan dan kita tidak bisa kemana-mana. Iman mereka saat itu lemah. Namun kekasih Allah Musa alaihissalatu wassalam punya keyakinan yang tinggi kepada Allah. Itu yang menyebabkan turun pertolongan Allah. Apa kata Musa? Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Tidak, Allah bersama aku, kata Musa. Allah bersama aku, kata Musa. Musa tidak mengatakan Allah bersama kita, tapi Musa mengatakan inna ma'aya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersama aku dan akan memberikan petunjuk kepada aku, akan memberikan jalan keluar kepada aku, akan menurunkan pertolongan kepada aku. Kenapa Nabiullah Musa tidak mengatakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita? Karena saat itu iman mereka lemah. Allah tidak bersama dengan orang-orang yang lemah iman. Tapi Musa alaihissalatu wassalam keimanannya kuat, mantap, sempurna kepada Allah. Sehingga sifat itu yang menyebabkan turun pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ma'aya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersama aku dan akan memberikan petunjuk kepada aku. Maka benar, turunlah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Musa idrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Ketika dipukul terbelah lautan itu, dibuatkan jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang sama dilewati oleh Nabiullah Musa, kekasih Allah, menyelamatkan Musa dan bala tentaranya. Dan jalan yang sama yang digunakan oleh Fir'aun la'natullah alaih dan bala tentaranya mencelakakan mereka semua. Karena air adalah milik Allah, laut adalah milik Allah. Allah menolong kekasihnya sesuai dengan kehendak Allah.
di waktu yang sama, di tempat yang sama, sebagian diselamatkan, sebagian dicelakakan oleh Allah. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beda kisah dengan apa yang terjadi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama kekasihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar oleh musyrikin Quraisy dan mereka sepakat akan membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk berhijrah pada malam hari itu. Maka berangkatlah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama kekasihnya, mertuanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah diperintahkan untuk tidur di tempat tidur Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Ali yakin bahwa dia tidak akan mati. Kenapa yakin? Karena Nabi mengatakan kepada dia, wahai Ali, tidurlah kamu di tempat tidurku dan nanti kamu akan berjumpa aku di Madinah Munawwarah. Sayyidina Ali yakin atas perkataan Nabi bahwa dia tidak akan mati sampai dia berjumpa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ini sesuatu yang luar biasa. Semua orang tahu bahwa malam itu Nabi sedang dikepung, Nabi sedang dikeroyok, Nabi akan dibunuh. Tapi dengan pulasnya Sayyidina Ali tidur karena dia yakin dia akan berjumpa kepada Nabi SAW di Madinah Munawwarah. Berangkatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi SAW berhijrah, mampir ke sebuah gua Sur. Saat itu orang-orang Quraisy tidak terima melihat kejadian yang terjadi ketika mereka mendatangi rumah Nabi SAW. Ternyata yang tidur itu Sayyidina Ali. Mereka mengintip, dilihat, oh masih ada yang tidur, masih ada yang tidur. Begitu dibuka selimutnya ternyata bukan Nabi SAW. Mereka kejar, cari di mana Nabi. Ketika baginda SAW berada di dalam gua dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pasukan Quraisy dengan membawa orang ahli pencari jejak sampai ke bibir gua tersebut, sampai ke depan pintu gua tersebut. Sehingga saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khawatir atas keselamatan Nabi SAW. Bukan keselamatan dia yang dia khawatirkan, tapi keselamatan Nabi SAW. Maka Nabi SAW katakan, wa ma dhannuka bi isnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, jangan kamu sangka kita ini hanya berdua. Allah bersama kita. Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Itu bedanya kalimat Nabiullah Musa alaihissalam dengan kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mengatakan Allah bersama saya karena iman umatnya pada saat itu lemah. Nabi mengatakan Allah bersama kita karena imannya Nabi dan imannya Abu Bakar As-Siddiq sama-sama kuat. Allah bersama mereka, bukan kita berdua, tapi kita bertiga bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tutupi lubang gua tersebut dengan sarang laba-laba, sehingga mereka yakin tidak mungkin ada manusia di dalam gua ini karena ada sarang laba-laba di depan pintu gua. Itulah pertolongan Allah yang datang di saat-saat yang genting, di saat-saat yang dibutuhkan, saat seorang hamba betul-betul tawajuh dan ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika terjadi perang Badar?
Jumlah umat Islam sedikit, hanya 313. Melawan musuh yang luar biasa 3 kali lipat. Dengan pasukan yang hebat, tentara yang banyak, kendaraan yang lengkap. Maka pada saat itu Nabi SAW betul-betul tawajuh kepada Allah. Nabi sujud, sholat, minta kepada Allah. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, kalau engkau tidak menangkan umat Islam saat ini, maka mungkin tidak akan ada lagi yang menyembahmu sampai hari kiamat, ya Allah. Kenapa? Karena modal umat Islam saat itu ya cuma segitu. Nabi tawajuh, minta, doa kepada Allah, buat hubungan yang bagus kepada Allah, yakin kepada Allah. Maka subhanallah, apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat dari langit. Bukan tentara tambahan yang dikirim, malaikat dari langit disaksikan oleh para sahabat. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ketika kamu sungguh-sungguh tawajuh kepada aku, kata Allah, konsentrasi minta kepada aku dengan iman yang sempurna, maka aku turunkan 1000 malaikat secara bergantian untuk menolong kamu. Andaikan Allah turunkan 1 saja malaikat, cukup untuk menghabiskan mereka semua. Tapi kenapa Allah turunkan 1000 malaikat? Allah ingin membuktikan janjinya, bahwa janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Janji Allah itu pasti. Allah akan menolong kita ketika hati kita tawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan saat kamu belum melepaskan panah kamu untuk musuh-musuh kamu, musuh-musuh kamu sudah tergeletak terlebih dahulu, karena sesungguhnya Allah yang memanah mereka. Sehingga didapati pada saat itu musuh-musuh tergeletak dengan sendirinya sebelum terkena panah, sebelum terkena pedang. Dari mana? Malaikat yang dikirim oleh Allah menyerang mereka. Allah membuktikan bahwa janji Allah itu bukan dongeng, bukan cerita hayalan. Dan ini akan terjadi kepada siapa saja. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Bukan hanya para nabi, bukan hanya para rasul. Kita juga berhak. Tapi syaratnya harus ada. Itu syarat yang pertama tadi. Iman kita harus benar kepada Allah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Aku pasti akan menolong utusan-utusanku dan orang-orang yang beriman. Luruskan iman kita, perbaiki iman kita, mantapkan iman kita, pasti kita akan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana turun pertolongan Allah, yaitu dengan kita membantu agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu bantu agama Allah, maka kamu akan dibantu oleh Allah. Kalau kamu tolong agama Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Ini janji Allah di dalam Al-Qur'an. Hari ini kita membutuhkan pertolongan Allah. Hari ini yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah. Kita tidak akan mampu mengalahkan musuh-musuh kita tanpa pertolongan Allah. Jangan kita menghayal untuk melawan musuh-musuh kita
tanpa pertolongan Allah. Maka kita harus konsentrasi untuk mendatangkan pertolongan Allah kepada kita, supaya kita mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita itu banyak. Di dalam kehidupan kita ini banyak musuh-musuh kita. Nabi SAW sabdakan, al-mu'min baina khamsus sada'id. Orang beriman itu setiap hari dihajar, dikepung dengan 5 musuh yang besar. Ya, musuh kita itu banyak. Nanti dalam lain kesempatan saya akan ceritakan siapa 5 musuh kita yang besar ini. Artinya untuk mengalahkan musuh-musuh kita yang banyak ini, kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika datang pertolongan Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyahdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Ketika datang pertolongan Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi ketika Allah menghinakan kamu, maka siapa yang akan menolong kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Cari pertolongan Allah, kejar pertolongan Allah, karena itu yang sangat kita butuhkan. Dengan apa? Dengan iman yang sempurna. Yang kedua, dengan membantu agama Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah akan membantu kamu. Ini syaratnya. Agar din ke madad karo, Allah tumhara madad karega. Kalau kamu membantu agama Allah, maka Allah akan turunkan bantuan kepada kamu. Bagaimana kita membantu agama Allah? Bagaimana cara kita membantu agama Allah? Cara kita membantu agama Allah adalah yakinkan, pastikan diri kita ini menjadi orang Islam yang baik. Jangan sampai gara-gara diri kita orang bersangka buruk kepada Islam. Orang melihat kita, dia sangka buruk kepada Islam. Gara-gara apa? Perbuatan kita jelek, perkataan kita jelek, sifat kita jelek. Itu namanya tidak membantu Islam. Gara-gara perbuatan kita, orang tidak cinta dengan Islam. Gara-gara perkataan kita, orang tidak simpati dengan Islam. Jadi yang pertama cara membantu agama Allah, yakinkan bahwa diri kita ini menjadi orang Islam yang baik. Sehingga dimanapun kita berada menjadi dakwah. Orang lihat perkataan kita, Masya Allah, Tabarakallah, orang ini sangat baik, orang ini sangat mulia. Saya beberapa hari lalu baru kembali dari Hadramut di Yaman. Saya kunjungi beberapa ulama-ulama besar di sana. Subhanallah, sifat-sifat yang sangat mengesankan, sifat-sifat yang sangat menarik ada dalam kehidupan mereka. Walaupun suasana dan keadaan sangat sederhana sekali di Tarim, di Yaman khususnya, tapi kepribadian ulama di sana, subhanallah, memiliki akhlak yang mulia, sifat-sifat yang unggul, kepribadian yang baik. Maka ketika kita ingin membantu agama Allah, pastikan diri kita ini menjadi orang Islam yang baik. Seperti zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka berdakwah, enggak banyak bicara. Mereka mengatakan kunu mislana, jadilah kamu seperti kami. Diri mereka menjadi percontohan, jalan mereka menjadi percontohan, jual beli mereka menjadi percontohan. Sehingga banyak orang-orang masuk Islam karena melihat jual beli para sahabat, perdagangan para sahabat.
tidurnya para sahabat, makannya para sahabat, jalannya para sahabat. Tawanan-tawanan perang diikat di pinggir masjid, paling lama 3 hari, bergetar-getar hatinya, tidak tahan dalam kekufurannya, ingin cepat-cepat masuk Islam. Kenapa? Melihat manisnya akhlak umat Islam pada saat itu. Itu namanya dakwah bil hal, dakwah dengan suasana dan keadaan. Apakah cukup dengan cara seperti itu? Tidak. Tetap kita harus menyampaikan. Supaya betul-betul Allah menganggap kita ini seorang da'i. Akan turun pertolongan Allah kepada kita. Bukan hanya cukup kita berakhlak yang baik, kemudian kita diam saja. Tidak. Tetap harus mengajak. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran di depan mata kamu, kamu cegah dengan tangan kamu. Kamu punya kekuasaan, gunakan kekuasaan kamu untuk buat kebaikan dan menyingkirkan kemungkaran. Mumpung kamu masih jadi pejabat. Enggak mampu, enggak punya kekuatan, nggak punya jabatan, gunakan lisan kamu, bicara. Nggak berani juga menggunakan lisan, gunakan hati kamu, gunakan doa kamu. Yang penting harus ada risau, harus ada fikir. Risau atas apa? Risau atas keadaan manusia. Bagaimana manusia ini taat kepada Allah? Bagaimana manusia ini masuk ke rumah Allah? Bagaimana manusia membaca firman Allah? Suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah. Istrinya Aisyah radhiyallahu anha melihat raut wajah Nabi berbeda. Nabi dalam keadaan serius, Nabi dalam keadaan sedih, Nabi tidak bicara kepada siapapun. Tiba-tiba masuk ke rumah, wudu dari rumah, setelah wudu keluar lagi. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Falasiktu bil hujrati astami'u ma yaqul." Aku tempelkan telingaku di dinding kamarku untuk mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam keadaan serius. Rumah Nabi berdempetan dengan masjid. Apa yang disabdakan oleh Nabi terdengar dari rumah Nabi. Aisyah menempelkan telinganya di dinding kamar untuk mendengarkan pesan khusus Nabi. Tiba-tiba Nabi berkhutbah, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha ta'ala yaqulu lakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kalian semua. Itu namanya hadis qudsi. Firman Allah redaksinya dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Ajak orang berbuat baik dan cegah mereka dari kemungkaran. Qabla an tad'u fala ujiba lakum. Sebelum kamu berdoa, doa kamu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Wa tas'aluni fala utikum. Sebelum kamu meminta kepada aku, kata Allah, permintaan kamu tidak akan aku beri. Wa tastansiruni fala ansurkum. Dan kamu minta tolong kepada aku, tapi aku tidak menolong kamu. Fama zada alaihinna hatta nazal. Karena sedihnya Nabi dengan kalimat-kalimat tersebut, sehingga Nabi tidak melanjutkan perkataannya sampai turun dari mimbar. Ini pesan mulia dari Nabi. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan oleh umat ini, doa kita tidak diterima oleh Allah, permintaan kita tidak diberi oleh Allah, dan saat kita minta tolong, Allah tidak akan menolong kita. Tegas disampaikan oleh Nabi. Maka syarat untuk datangnya pertolongan Allah,
syarat untuk diterimanya doa, syarat diberinya permintaan kita, jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang berbuat baik, cegah dari kemungkaran. Dan ini bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang berat seperti yang kita bayangkan. Tidak, ini mudah, ini gampang, lebih gampang dari naik sepeda. Semua kita bisa naik sepeda. Kenapa? Karena kita punya tangan dan punya kaki. Untuk berdakwah tidak perlu punya tangan, tidak perlu punya kaki. Ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, buta matanya, dia bisa berdakwah. Banyak orang yang taat kepada Allah gara-gara si buta, gara-gara si pincang, gara-gara si buntung. Kenapa? Karena itu mudah. Kenapa mudah? Karena penting, maka Allah mudahkan dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Satu orang yang ada di sini punya tetangga, ajak mereka untuk datang ke masjid. Itu juga merupakan dakwah. Kalau kita bicara pahala, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, sangat banyak sekali pahala seseorang yang berdakwah. Bahkan ketika orang itu mati, dia akan terkejut-kejut. Dengan apa? Dengan pahala yang akan dia peroleh nanti di akhirat. Ketika dibukakan buku amalnya, kok banyak sekali? Dari mana itu? Padahal dia ini orang biasa-biasa saja. Amalannya juga tidak hebat-hebat banget. Tapi buku catatan amalnya sangat panjang. Ternyata itu hasil daripada dakwah dia. Ada orang gak sholat, diajak sholat. Ada yang belum suka masjid, dibawa, dituntun, diajak ke masjid. Ada orang gak doyan taklim, dirayu, didudukkan di dalam taklim. Akhirnya orang itu jadi orang soleh, bertaubat kepada Allah. Dia pulang ke rumah, sampaikan kepada istrinya. Istrinya jadi wanita soleha. Wanita soleha mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat. Anak-anaknya menjadi ulama besar. Punya pesantren, punya ribuan santri, hafiz Quran. Semua pahala itu masuk ke dalam buku catatan orang yang mengajak pertama kali. Kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa al-murabitu fi sabilillah fa innahu yunamma amaluhu ila yaumil qiyamah. Buku catatan seorang dai tidak boleh ditutup sebelum datangnya hari kiamat. Orangnya sudah mati, tapi hasil ajakan dia belum mati sampai hari kiamat nanti. Maka supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, marilah sama-sama kita memiliki risau kepada umat. Kemudian yang ketiga, yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-29. Di sini dikatakan syarat datangnya pertolongan Allah. Apa itu? Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Saya bacakan satu hadis saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffadhumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah.
wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, rawahu Muslim. Saya terjemahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyelesaikan urusan atau masalah yang terjadi pada saudaranya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selesaikan masalahnya di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan saudaranya, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup keburukan saudaranya di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tutup keburukannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong seorang hamba. Nah ini. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Pertolongan Allah datang ketika kita menolong saudara kita. Maka ketika kita melihat atau mendengar atau menyaksikan saudara kita yang sedang terzalimi, terampas haknya, maka wajib bagi kita sebagai saudara-saudara Islam untuk membantu mereka dengan segala kemampuan kita. Jangan justru kita salahkan, jangan justru kita cari keburukannya, tutup keburukan saudara kita. Tolong dan bantu. Ketika di dalam hati kita ada kepedulian kepada saudara kita, maka Allah akan menolong kita. Ini janji Allah. Ketika kita punya masalah, coba selesaikan masalah saudara kita. Ketika kita perlu pertolongan Allah, coba tolong saudara kita. Karena Allah berjanji, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan katsira. Itu saja sedikit taklim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman untuk kita semua dan kita jadikan diri kita hamba-hamba Allah yang pantas, layak, patut mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan Allah itulah yang sangat kita butuhkan selama-lamanya. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah fahamkan kita. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan insyaallah. Dipersilakan bagi para jemaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Syekh dan keluarga dan merahmati seluruh majelis di masjid ini. Yang mau saya tanyakan, Syekh, bagaimana cara membersihkan hati ini ketika kita dinasihati orang? Karena biasanya kita ini kalau dinasihati orang itu selalu melihat kualitas orang yang menasihati, seperti itu, Syekh. Seperti misalnya, ayo kita sholat, ayo kita kajian, tapi saya melihat orang itu ternyata tidak melakukan apa yang disampaikan gitu, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa membersihkan hati ini supaya kita bisa ikhlas menerima nasihat orang? Masya Allah. Jazakallah khair. Ya benar. Kita ini harus yakin bahwa orang itu datang diutus oleh Allah. Orang itu datang dikirim oleh Allah. Dia tidak akan mampu datang sendiri tanpa kehendak Allah. Jadi hakikatnya orang yang datang untuk menasihatin kita itu utusan Allah, dikirim oleh Allah. Allah sayang dengan kita. Banyak sekali sifat-sifat seseorang yang kita bisa ambil pelajaran,
untuk memperbaiki kita. Maka Nabi SAW bersabda, "An-nasu ma'adin kama'adinidz zahabi wal fiddah." Manusia itu ibarat tambang emas dan perak. Artinya apa? Setiap diri manusia itu punya potensi kebaikan. Kalau dia berdekatan dengan kamu, bersentuhan dengan kamu, kebaikan dia akan tertular kepada kamu dan kebaikan kamu akan tertular pada dia. Itulah di antara maksud Allah perintahkan kita untuk sholat jamaah. Kita merapatkan saf. Maka itu akan ada transfer kebaikan di antara umat Islam. Pindah kebaikan si fulan kepada kita. Pindah kebaikan kita kepada si fulan. Subhanallah. Maka kita harus yakin bahwa ini utusan Allah. Allah yang mengirim dia untuk datang kepada kita. Kadang-kadang ada orang yang datang dan berakhlak sangat buruk. Maka itu sebetulnya pelajaran bagi kita. Kita belajar akhlak yang mulia dari orang yang berakhlak buruk. Apapun yang datang kepada kita, kita jadikan pelajaran yang baik untuk diri kita. Apalagi orang itu datang untuk menasihati kita. Maka insya Allah kita dengarkan apa yang dia sampaikan. Tetapi kalau dia memberikan fatwa, hukum ahkam daripada Islam, dan dia bukan seorang ulama, dikhawatirkan fatwanya salah dan keliru, ya itu yang kita tidak boleh telan mentah-mentah. Tapi kalau dia sekedar bicara dan mengajak kita untuk kebaikan, maka saya kira itu merupakan kebaikan yang harus kita dengar. Karena kebaikan itu akan datang dari mana saja untuk memperbaiki diri kita. Maka kita sangka baik. Kita sangka baik dan kita terus alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah ulaika hadahumullah. Orang-orang yang mau mendengarkan perkataan yang baik dan mengikuti kebaikan tersebut, itulah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Jadi tandanya orang dapat hidayah mau mendengarkan nasihat dari siapapun nasihat itu. Jazakumullah khair. Ada lagi? Ya, silakan. Itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkadang kita melihat momen atau datang atau bentuknya pertolongan Allah itu mungkin ukuran kita dengan ukuran Allah mungkin sangat berbeda pastinya Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana tentunya walaupun pertolongan Allah itu belum datang ya kita juga harus berpikir positif ya Pak Ustadz. Nah sekarang bagaimana kita berpikir positif selama pertolongan Allah itu memang belum kita rasakan seperti itu. Ya contoh atau bukan kita ya mungkin kalau kita melihat kasus apalagi sekarang ya contohnya kondisi-kondisi di Palestina atau Gaza itu. Kalau ukuran kita kelihatannya kan udah sangat perlu banget pertolongan itu datang seperti itu. Tapi kadang-kadang ya ada tampaknya kok belum ada pertolongan atau dan sebagainya itu bagaimana kita mensikapi atau selalu berpikir positif. Kita sudah berdoa terus juga mungkin sudah meyakini sudah membantu agama Allah tapi pertolongan itu untuk ukuran manusia belum kunjung datang. Bagaimana kita tetap bersikap positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ingkar janji. Ketika syarat-syarat tersebut ada dalam kehidupan kita, pasti dan pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang punya masalah,
Pertolongan pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka adalah kemampuan kita menghadapi masalah tersebut. Karena hakikatnya kita ini tidak mampu menghadapi masalah. Kita tidak akan pernah kuat menghadapi masalah. Maka pertama kali Allah berikan pertolongan kepada kita berupa kemampuan kita untuk menghadapi masalah. Dan masalah yang datang dalam kehidupan kita itu juga merupakan ujian. Sejauh mana kamu bertadarruk kepada Allah. Allah nunggu, Allah menanti. Kapan kamu ini bersungguh-sungguh minta kepada aku. Putus harapan kepada makhluk. Betul-betul tawajuh kepada aku. Seperti istri Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika bersama anaknya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Saat itu apa yang terjadi? Ketika dia masih berusaha melihat air, dia berjalan dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah. Kenapa? Oh, itu ada air, jalan ke sana. Sampai sana, oh ternyata tidak ada. Lihat lagi ke Marwah, oh di situ ada air, jalan lagi, terus berjalan. Masih ada harapan kepada makhluk pada saat itu. Setelah 7 kali bolak-balik, dia yakin pada saat itu memang ini semua tidak ada. Memang ini semua fata morgana. Maka saat itu tawajuh kepada Allah. Hanya Allah yang mampu menolong. Hanya Allah satu-satunya zat yang bisa menolong. Ketika betul-betul tawajuh kepada Allah, baru turun pertolongan Allah. Keluar air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam tergantung untuk apa diminum. Jadi syarat itu penting sekali. Bahkan ada peristiwa kejadian ketika perang Uhud. Itu pertolongan Allah sudah turun. Pertolongan Allah sudah turun. Kemenangan sudah diraih oleh umat Islam pada saat itu. Karena apa? Karena mereka solid, karena mereka taat kepada Nabi, karena mereka patuh, karena mereka yakin. Turun pertolongan Allah pada saat itu. Nabi berpesan, wahai pasukan pemanah, jangan tinggalkan bukit rumah apapun yang terjadi. Terjadilah perperangan Uhud pada saat itu. Kaum musyrikin Quraisy membalas kekalahan mereka pada perang Badar. Mereka membawa pasukan yang banyak untuk menyerbu Madinah Munawwarah. Nabi tidak ingin terjadi peperangan di Madinah, maka Nabi keluar sedikit bergeser sampai ke Uhud. Maka Nabi berpesan kepada pasukan pemanah, jangan tinggalkan bukit kecil ini. Tetap kalian bertahan di sini. Maka benar, ketika musuh-musuh datang, diserbu dari atas bukit, mereka bergelimpangan mati. Kocar kacir, dan mereka lari dari medan peperangan. Saat mereka lari, mulai tergoda para sahabat. Ketika mereka lari meninggalkan ghanimah, meninggalkan barang-barang yang mereka bawa, ini pasukan pemanah ini terpecah. Sebagian mengatakan, oh kita sudah menang, musuh sudah lari. Kita bisa turun ambil itu ghanimah. Sebagian orang mengatakan, tidak, ini pesan Nabi, jangan tinggalkan bukit ini. Maka saat itu mulai terpecah. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, walaqad sadaqakumullahu wa'dah idh tahussunahum bi'idhnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun
minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadinya kamu sudah menang karena Allah telah menjanjikan kemenangan kepada kamu. Tapi kamu saat itu pecah. Tidak satu hati. Sebagian di antara kamu tergila-gila dengan harta. Sebagian daripada kamu mau bertahan. Dan kamu maksiat kepada utusan Allah. Kamu ingkar kepada pesan Nabi Muhammad SAW. Maka aku cabut kemenangan itu. Aku jadikan kamu kalah pada saat ini. Dan aku telah memaafkan kamu, kata Allah. Siapa yang memenangkan? Allah. Siapa yang mengalahkan? Allah. Siapa yang memaafkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang sangat penting buat kita. Ketika pesan Nabi ditinggalkan, umat Islam tidak akan mendapat pertolongan Allah. Ketika umat Islam tidak satu hati, tidak akan dapat pertolongan Allah. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Ketika umatku mencaci maki satu dengan yang lain, jatuh mereka dari pandangan Allah. Allah melengos, Allah tidak akan pandang, Allah tidak akan tolong umat Islam yang bertengkar satu dengan yang lain. Tadinya sudah menang. Maka saat itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sebelum keislamannya dia menjadi panglima perang pada saat itu dari pihak Quraisy, dari pihak musuh. Maka dia melihat, oh bukit itu sudah kosong, kaum muslimin sudah turun. Maka Khalid bin Walid memutar haluan mengelilingi bukit, maka dia naik dari atas bukit tersebut dengan pasukannya membantai kaum muslimin dari atas bukit tersebut. Maka terkejut kaum muslimin. Terkejut kaum muslimin. Tiba-tiba datang serangan yang tidak disangka-sangka. Sampai saat itu 70 orang Islam syahid. Termasuk paman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Nabi sangat sedih. Nabi pun terluka pada saat itu. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa kemenangan itu pasti akan datang kalau kita ikut arahan Allah dan Rasulnya. Maka tugas kita sekarang penuhi syarat-syarat itu. Seperti seorang bapak menjanjikan kepada anaknya, nak, kamu belajar yang baik ya. Kalau kamu lulus dalam ujian sekolah kamu, bapak akan belikan kamu mobil baru. Maka anak yang pinter bukan keliling ke dealer mobil, melihat mobil apa ya yang bagus, merek apa yang canggih, sehingga dia lupa belajar. Bukan, anak yang pinter sungguh-sungguh belajar sampai lulus, maka mobil akan datang sesuai dengan janji ayahnya. Begitu juga kita umat Islam hari ini, Allah janjikan pertolongan kepada kita. Janji Allah pasti. Syaratnya jangan bertengkar. Syaratnya buat dakwah. Syaratnya hati mantap yakin kepada Allah. Syaratnya tolong menolong di antara umat Islam. Ketika syarat-syarat itu sudah kita buat tanpa kita minta, akhlisli amalak wala tas'alni fa inni utika afdalu mimma ataitus sa'ilin. Ikhlaskan amalmu untukku, tidak perlu kau minta. Kalau amalmu benar tanpa kau minta, aku berikan yang terbaik untukmu. Janji Allah adalah pasti dan kita sebagai hamba Allah harus yakin atas janji Allah Subhanahu wa taala. Naam, jazakallah khair. Cukup? Cukup ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
يا أرحم الراحمين ارحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sehat ya.